Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Pancasila dengan anggota yaitu saya Aminah Fitri Ramadhani dengan nomor NIM 243171036 dengan teman saya Salma Gilalu Atul Masufa dengan nomor NIM 243171037 dan teman saya satu lagi sama Sikam Al-Hasibza dengan nomor NIM 243171019. Ini kelompok kami akan mempresentasikan atau memaparkan materi yaitu tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi nasional, implementasi Pancasila sebagai ideologi nasional, dan perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama yaitu tantangan Pancasila sebagai ideologi nasional. Meskipun telah melakukan reformasi selama 10 tahun, Indonesia kini menghadapi banyak masalah. Kondisi nasional Indonesia saat ini adalah sebagai berikut. Sesuai dengan ketetapan MPR nomor 5 tahun 2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Yang pertama, sebagian besar orang tidak menggunakan nilai-nilai budaya dan agama negara mereka sebagai dasar etika nasional dan internasional mereka. Hal itu juga menyebabkan ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, konflik suku, budaya, dan agama menyebabkan konflik sosial budaya yang tidak dikelola secara adil dan adil oleh masyarakat dan pemerintah. Perilaku seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme bersama dengan kurangnya perhatian terhadap usaha kecil dan menengah menyebabkan peningkatan kemiskinan, penurunan sosial ekonomi, dan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Yang keempat adalah kegagalan sistem politik menyebabkan pemimpin yang amanah, teladan, dan mendukung kepentingan masyarakat. Yang kelima, peralihan kekuasaan yang sering menyebabkan gangguan, pembunuhan, dan balas dendam. Karena demokrasi masih ada, masyarakat tidak dapat menyuarakan pendapat mereka tentang kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pergolakan politik yang menghasilkan gerakan masyarakat yang menuntut kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Dan yang terakhir, globalisasi dalam hal politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat menguntungkan Indonesia, namun juga dapat merugikan. Nah, materi selanjutnya yaitu implementasi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Implementasinya yaitu menghargai perbedaan, khususnya perbedaan keyakinan antar masyarakat, saling bertoleransi, menjaga kerukunan antar masyarakat yang berbeda keyakinan, dan tidak memaksakan agama atau keyakinan kepada orang lain. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasinya menerapkan rasa toleransi terhadap orang lain, memperlakukan satu sama lain dengan hormat. Dan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, menjadi orang Indonesia yang berarti menyerahkan nyawa, cinta tanah air demi kebaikan bangsa dan negara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, implementasinya yaitu bijaksana dalam representasi dan diskusi demokrasi masyarakat Indonesia yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan kesepakatan. Sebelum sampai pada suatu keputusan yang menguntungkan semua orang, akan dilakukan musyawarah secara mufakat. Yang terakhir, sila kelima, keadilan yang beradab. Implementasinya yaitu perlu adanya sikap adil terhadap setiap orang dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban agar terpenuhnya atau tercapainya keadilan. Materi yang ketiga itu perbandingan negara Pancasila dengan ideologi negara yang lain. Nah, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi yang dianut oleh negara lain dapat dilihat dari prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila dan membandingkannya dengan ideologi yang berkembang di negara-negara lain seperti demokrasi liberal, sosialisme, dan komunisme. Yang pertama, Pancasila versus demokrasi liberal, di mana demokrasi liberal tersebut dianut oleh negara Amerika Serikat. Nah, Pancasila di sini yaitu ideologi Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang mencakup ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan demokrasi liberal tersebut menekankan bahwa
kebebasan individu, hak asasi manusia, serta sistem pemerintahan yang dipilih melalui pemilu secara bebas dan adil. Negara ini juga menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan dalam mencapai keputusan, dan kebebasan dalam kehidupan pribadi. Nah, perbandingan antara ideologi Pancasila dengan ideologi demokrasi liberalis itu yaitu kedua ideologi menghormati hak asasi manusia, tetapi Pancasila juga lebih mengutamakan nilai-nilai moral sosial. Sementara demokrasi liberal lebih menekankan kebebasan individu. Pancasila juga menggunakan musyawarah untuk mencapai keputusan, sedangkan demokrasi liberal lebih mengendalikan atau mengutamakan sistem voting atau pemungutan suara berdasarkan mayoritas. Selanjutnya yaitu Pancasila versus sosialisme, di mana sosialisme ini dianut oleh Uni Soviet dan Cina. Nah, Pancasila di sini yaitu meskipun Pancasila menekankan pada keadilan sosial, yaitu sila kelima, Pancasila tidak mengharuskan kepemilikan negara atas alat produksi dan mengakomodasikan pluralitas agama dan budaya. Sedangkan ideologi sosialisme yang dianut oleh Uni Soviet dan Cina yaitu berfokus pada penghapusan kelas sosial dan kepemilikan negara atas alat produksi sosialisme. Nah, ini bertujuan untuk menciptakan distribusi kekayaan yang merata. Perbandingan dua ideologi ini yaitu sosialisme lebih menekankan kontrol negara atas ekonomi dan pembagian kekayaan, sedangkan Pancasila mengutamakan keseimbangan antara hak individu dan keadilan sosial. Pancasila juga memberi ruang bagi sistem ekonomi pasar, sementara sosialisme mengatur perekonomian agar lebih terpusat dan dikelola oleh negara. Terima kasih atas perhatian dan teman-teman yang sudah menyimak video kami.